Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kehidupan Doa bagi Kehidupan Gereja. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Demikian. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara-saudara, pernah ada satu hamba Tuhan memberikan nasihat mengenai bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang baik, yaitu dengan membaca dengan teliti dan melaksanakan secara konkret kitab yang ada di dalam 1 dan 2 Timotius. Begitu banyak ajaran, peringatan, dan nasihat yang Paulus tujukan kepada anak rohani yang bernama Timotius tentang bagaimana menangani urusan-urusan di dalam gereja, bagaimana mengelola dan menggembalakan satu gereja lokal. Puji Tuhan, Paulus di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 ini mengingatkan pertama-tama adalah berdoa. Bukan pertama-tama mengerjakan ini dan itu, sibuk ini dan itu, tetapi pertama-tama menyatakan dasar dari semuanya atau yang terpenting, terutama dari semuanya. Bila kita ingin menempuh kehidupan gereja yang tepat, yang normal, yang sehat, saudara-saudara, pertama-tama harus memiliki kehidupan doa. Kita harus menerima pesan Paulus agar pertama-tama berdoa. Mungkin ada yang mengira bahwa pesan ini tidak ditujukan kepada kita, tetapi hanya kepada Timotius. Namun, kita harus bangkit menjadi Timotius hari ini dan merespon pesan dari Rasul Paulus. Bagi kehidupan gereja yang tepat dan yang kuat, pertama-tama berdoa. Bila kita mau menjadi Timotius, kita harus memprakarsai, tidak berargumentasi, tidak bergosip, tidak mengkritik, tetapi berdoa lebih banyak. Kapan saja kita mendengar berita baik atau jelek mengenai hal tertentu, orang tertentu, kita harus berdoa. Jangan membahas situasinya terlalu banyak. Jangan bergosip tentang hal itu. Juga jangan mengkritik. Cukup Anda dan saya berdoa. Demikian pula, bila Anda mendengar sesuatu mengenai orang kudus, kaum saleh, mengenai seorang gembala sidang, penatua atau diaken, berdoalah untuk orang itu. Kita semua perlu mempraktekkan hal ini. Kalau Anda mendengar bahwa ada seorang beriman yang lemah, yang mundur, terhanyut dalam dunia, menyimpang, bahkan berbuat dosa, jangan membicarakan orang itu dan jangan mengkritiknya atau menghakiminya. Sebagai gantinya, berdoalah baginya. Kita juga harus berdoa bila kita mendengar tentang masalah-masalah di antara anak-anak Tuhan. Jangan kita beranggapan bahwa kita berpengalaman dan bersyarat untuk memecahkan masalah-masalah itu. Sikap seperti itu bukan hanya gegabah, tetapi juga suatu penghujatan, karena kita menganggap diri kita sendiri sebagai Allah yang mengerti dan tahu bagaimana menyelesaikan masalah mereka. Saudara-saudara, bila kita mengetahui tentang problem di antara saudara-saudara, anak-anak Allah, bawalah masalah itu kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Bukannya banyak berbicara atau banyak bekerja, tetapi harus lebih banyak berdoa. Gereja yang tepat dan gereja yang kuat adalah gereja yang berdoa. Saudara-saudaraku, keadaan tanpa doa adalah suatu dosa.
kita harus berjaga-jaga, bersiaga, melawan dosa yang satu ini, yaitu dosa tidak berdoa. Gereja yang tanpa doa adalah gereja yang sangat kasihan. Kita semua harus merespon pesan Paulus agar pertama-tama berdoa. Jika ada orang-orang yang mau menjadi Timotius hari ini untuk memprakarsai berdoa, yang lain akan mengikuti. Ini dapat saya ilustrasikan seperti sekawanan domba yang mengikuti beberapa ekor domba yang memimpin. Bila Anda sebagai Timotius hari ini memprakarsai berdoa, mau menjadi teladan di dalam gereja, saudara-saudari di dalam gereja pasti akan mengikuti Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hindarkanlah kami dari dosa tidak berdoa. Ampunilah kami Tuhan, karena kami sering lupa dan mengabaikan doa. Tuhan, ingatkanlah kami selalu untuk pertama-tama berdoa, supaya dalam kehidupan kami pertama-tama menaikkan permohonan, doa dan syafaat untuk semua orang-orang kudus. Tuhan Yesus, bangkitkan lebih banyak orang berdoa di dalam kehidupan gereja hari ini, agar melalui doa, gereja menjadi kuat, menjadi sehat, dan menjadi normal. Biarlah doa menjadi dasar kehidupan Kristiani dan juga dasar kehidupan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah, saudara-saudari firman Tuhan yang telah disampaikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.